HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sejatine ajaran sastra agama Hindu Dharma Mega Surat Pancasrada Anggen margi sareng sami melaksana Anggen titi mulati jaga. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nepi Orti, semoga semua dalam lindungan Hyang Widi. Kali ini sengaja kami pilihkan menu teranyar menjadi tontonan tentang tatanan berisi tuntunan untuk kita bersama. Mengawali Hari Tumpak Landap sebagai hari penajaman pikiran, ada baiknya kita awali dengan tos tayangan on the spot HiTV Channel 3. Nekalokta karma pala kaping papat punar pawangan sangsara kaping lima mosatam jagat ditaya niki wanta ajaran agama lama ini ukur ini luar ini luar angin sulu sareng sami agama angin sadeng margia Hindu Dharma angin titi mulati sang Hyang Widi angin titi ngasti tiang pramekawi Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi. Wah, nasi beras merah. Ada apa nih, Kak? Nah, ini adalah hidangan dari nasi beras merah. Tapi sebelum itu kita sapa pemirsa dulu. Kita jumpa lagi dalam program Wartamina, mengulas prasadam, surudan, lungsuran yang dapat kita nikmati bersama-sama. Lalu, kenapa dengan nasi beras merah nih, Kak Ari? Nah, jadi besok adalah perayaan Hari Suci Tumpak Landap. Dalam ritual keagamaan Hindu, di hari Tumpak Landap biasanya umat Hindu menghaturkan banten yang sangat khas, yaitu banten tumpeng bara, yang disebut dengan banten tebasan Pasupati. Wah, jadi serius nih, Kak. Lalu apa maknanya nih, Kak Ari? Nah, kebetulan ada Kak Armi, penikmat kuliner. Kita tanya langsung yuk. Wah, sedang diskus apa nih? Oh, ini ada nasi beras merah ya? Biasanya nasi beras merah dihaturkan saat ngayabang senjata tajam dari bahan-bahan logam, metal, besi, kuningan, tembaga, dan lain-lain. Mohon pada Yang Widi agar seluruh ilmu pengetahuan yang diturunkan saat Saraswati dilanjutkan dengan Banyu Pinaruh, Somariba, Sabuh Mas, Pagar Besi hingga Tumpak Landap. Diharapkan agar ilmu pengetahuan benar-benar tajam untuk memperoleh kemanfaatan kehidupan mencapai jagadita setajam senjata dari bahan metal. Sit down. Thanks. Lalu, apa hubungan tumpeng bara dengan nasi beras merah? Ini adalah prasadam atau lungsuran dari banten tebasan Pasupati yang sudah dihaturkan. Kita boleh menikmatinya dalam bentuk nasi campur atau kreasi kuliner lainnya seperti gado-gado, nasi goreng, tumpeng, dan lain-lain. Wah, kalau dia lebih suka nasi putih, Kak. Tapi nasi beras merah look nice juga nih. Kalau kandungannya gimana, Kak? Wah, ternyata ada serat, lemak, lalu ada kalium, magnesium. Jadi beras merah memiliki banyak sekali kandungan nutrisi dibanding dengan beras putih. Wah, jadi semakin lapar nih.
Makanya kita harus nikmati. Oke, selamat menikmati. Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Om Yang Widi, Yang Widi. 8 Tahun Wartam. Narasi Trisulatama. Inilah tahun Hai Sobat Hindu Dharma, Wartam punya kabar baik yang akan berulang tahun di bulan Juni 2022. Ada berbagai event seperti diskusi redaktur tengah tahun, klinik jurnalistik, bakti sosial, dan berbagai lomba seperti kuis Anacaraka, lomba coloring Patra Wartam Sekarpena, puisi Hindu, dan lomba menyanyi lagu rohani Kidung Hinduni. Semua karya di email ke wartamu@yahoo.co.id atau datang langsung ke redaksi Wartam, Jalan Nangka Selatan 29A Denpasar. Tunggu apa lagi? Segera ikuti berbagai lombanya. Selaras Satyam Siwam Sundara Media Trisulatama. Untuk lomba coloring disediakan media Patra Wartam Sekarpena ukuran A3 untuk diwarnai dan diikutkan lomba. Sudah sewindu Wartam membuka mata menatap mata. Jika Anda tertarik pada sajak atau puisi, terutama puisi Hindu, dan jika puisi Anda sudah 10 baris dengan tema-tema Hindu, segera ikutkan dalam lomba puisi Hindu 8 tahun Wartam. Media Trisulatama Selaras Satyam Siwam Sundara. Bagi adik-adik Swindu, siswa-siswi Hindu yang menyukai tantangan kuis, apalagi untuk mengasah motorik, afektif, dan kognitif, daftarkan diri Anda untuk mewakili sekolah, masing-masing 2 orang untuk setiap regu. Pendaftaran dibuka mulai 10 April 2022 melalui email wartamu@yahoo.co.id. Dalam jendela Hindu Dharma sujatine ajaran sastra agama Hindu Dharma dikeloptah Pancasrada anggen margi sareng sami melaksana anggen titing mulati jagadita. Jika Anda suka bersenandung, suka menyanyi, terutama menyanyikan lagu rohani, hobi Anda bergayung sambut. Karena Wartam juga mengadakan lomba menyanyikan lagu Kidung Hinduni yang diambil dari kanal YouTube Kidung Hinduni dengan kategori menyanyikan 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan. Kirimkan rekaman video menyanyi terbaik Anda ke email wartam@yahoo.co.id atau datang langsung ke redaksi Wartam Jalan Nangka Selatan nomor 29A Denpasar. Marilah belajar manifestasi Tuhan, menjaga alam raya dalam penghider buana. Sewindu Wartam, sudah saatnya Wartam melaksanakan program sosial educare untuk menggali potensi kejurnalistikan bagi anak-anak, siswa, dan mahasiswa Hindu. Dan jika Anda memiliki hobi tulis-menulis, wawancara, reportase, artikel, dan kolom, kami mengajak Anda untuk mengikuti program klinik jurnalistik untuk mengasah daya analisa tatwa susila acara Hindu Dharma dalam ranah jurnalisme. Segera daftar karena tempat terbatas. Pendaftaran dimulai tanggal 1 Mei 2022 melalui email wartamu@yahoo.co.id atau bisa datang langsung ke redaksi Wartam Jalan Nangka Selatan nomor 29A Denpasar. Dan klinik jurnalistik akan berlangsung tanggal 27 Mei 2022. Ayo sobat, sukseskan lombanya dan jangan lewatkan kesempatan untuk mengasah pengetahuan Hindu Dharma. Ikuti lombanya, disediakan masing-masing 3 pemenang di setiap kategori. Plus piagam penghargaan, tabungan beasiswa, dan ciramata menarik dari Wartam. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Seperti Toyani wajah sederhana
sederhana tanpa kemewahan, namun sungguh sangat berguna bagi kehidupan alam maya padat. Peran apakah yang paling ideal dalam hidup ini? Yang memberi makna dan kebermanfaatan bagi kemanusiaan? Sederhana tanpa kemewahan. Menjadilah seperti Toyening, wajah sederhana tanpa kemewahan, tapi sungguh sangat berarti bagi kehidupan maya alam maya padat. Karena heningnya Toyening cerminan beningnya hati. Wajah yang bening penuh makna hening, sangat berarti bagi kehidupan. Saya Diah Parisya untuk Hai TV Channel 3. Yang bening, wujud hati hening, begitulah urna Sang Hyang Widi. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu-Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti Cerah 5 Menit. Kali ini di Om Studio sudah hadir tamu khusus yang akan mewadarkan topik bahasan kita kali ini tentang Hari Suci Tumpak Landap. Hari yang jatuh setiap Saniscara Kliwon Buku Landap, buku kedua dalam 30 buku yang ada. Bagaimana momentum Tumpak Landap ini diperingati? Langsung saja kita konfirmasi bersama Bapak Gede Agus Budiarnyana. Tapi Orti, Pak Agus, becek-becek, baik-baik saja, Pak selalu Agus, ya. sehat, setumkara. Langsung saja Pak, mulai dari rentetan hari turunnya ilmu pengetahuan, Hari Suci Saraswati, kemudian Pagerwesi, dan akhirnya kita memperingati Hari Tumpak Landap. Nah, bagaimana sih rentetan ini sampai akhirnya ke puncaknya Tumpak Landap ini, Pak? Tumpak Landap itu kan kita pahami secara umum dulu ya, sebagai sebuah hari raya di mana kita berhasil di dalam hidup ini menemukan kecerdasan gitu yang berguna bagi kehidupan. Nah, tetapi kalau dikupas Tumpak Landap itu sendiri ada banyak sekali pemaknaannya. Lebih khusus lagi kalau saya ingin katakan bahwa Tumpak Landap itu sebenarnya adalah ajang di mana kita sebagai umat Hindu nih tidak dibenarkan untuk berhenti belajar ya. Kemudian mengasah pengetahuan dengan cara belajar, kemudian mengamati dan menganalisa. Nah, hasil dari belajar itu sendiri tidak serta-merta meningkatkan kadar ekonomi, tetapi paling tidak bisa meningkatkan kadar kehidupan kita. Jadi derajat kehidupan kita bisa meningkat, dan yang paling terpenting adalah belajar itu dapat mengenali diri sendiri. Nah, tajam landap itu sendiri bukan berarti melulu kita pahami sebagai kita harus kritis terhadap segala sesuatu, tetapi paling tidak tajam yang dimaksud adalah secara maknawi ini ya ada dua. Yang pertama secara maknawi niskala, kita memohon kepada Sang Hyang Pasupati. Kalau di Sang Hyang Hari Raya Saraswati itu kan kepada Betari Saraswati. Tetapi kalau di dalam Hari Raya Tumpak Landap itu kepada Sang Hyang Pasupati, itu niskalanya memohon agar beliau memberikan penghidup kita gitu ya. Kemudian yang kedua, secara skala sekarang materialnya, orang di Tumpak Landap itu kan banyak sekali ngaturang Banten kepada benda-benda yang tajam terbuat dari besi gitu. Yang paling tidak benda-benda itu menolong keseharian hidup kita ya, seperti belakas, tiup, pengutik, kemudian alat-alat pertanian, cangkul, kemudian sabit dan lain sebagainya.
kemudian orang yang berkecimpung di dalam bidang seni, gender wayang, kemudian gamelan, sampai keris pun di upacara di Tumpak Landap. Meluas lagi dalam tataran skala, itu ada sepeda motor, kemudian ada mobil dan lain sebagainya. Tetapi di sini bukan berarti kita sembahyang kepada motor tadi gitu atau kepada mobil tadi. Ya, terima kasih Pak Agus sudah diantarkan ya mengenai esensi dari Tumpak Landap itu. Lalu seperti apa nih fenomena rutin yang biasanya umat Hindu laksanakan di hari suci Tumpak Landap? Pemirsa HTV Channel 3 masih bersama Pak Agus Budiarnyana. Pak, kalau kita berangkat dari fenomena rutin nih setiap 210 hari sekali, umat Hindu kan mengupacarai segala benda yang berunsur tajam, baik dari metal ataupun besi. Nah, kita sebut relahinan Tumpak Landap. Nah, bagaimana Bapak menyoroti fenomena ini dan bisa nggak Bapak meneruskan? Di dalam pandangan keseharian kita, Tumpak Landap itu sering dikatakan oleh masyarakat sebagai otonan motor, ya. Itu sebenarnya keliru. Bukan motornya yang motonan gitu, tetapi kita minta berkah kepada Ide Betara Sang Hyang Pasupati agar benda-benda yang kita gunakan keseharian ini yang terbuat dari metal, dari besi itu mampu kita gunakan dengan baik dan tidak melukai diri sendiri. Itu yang pertama. Contoh ya seperti sepeda motor, seperti mobil. Kita memohon berkah kepada Sang Hyang Pasupati agar selamat di jalan. Misalnya alat pertanian, cangkul, sabit dan lain sebagainya. Mohon kepada Sang Hyang Pasupati agar benda ini membawa berkah, tidak mencelakai diri kita. Sebagai pergina misalnya penari, keris diupacarai dengan sesayut Pasupati itu bukan berarti kita berdoa kepada keris tadi. Kita memohon anugerah kepada Sang Hyang Pasupati agar keris ini mampu berguna ketika dalam pertunjukan pementasan. Nah, kalau ada orang misalnya yang mengatakan kalau nah jadi nak otonan motor, nah itu keliru. Ketika perayaan Tumpak Landap, sesayut Pasupati itu dihaturkan ke hadapan Ide Betara Yang Moro sebagai representasi dari Sang Hyang Pasupati. Ya. Kalau tidak punya rong tiga bagaimana Pak? Di rantauan misalnya, cukup di Padmasana atau Padmasari. Tidak punya Padmasari Pak, tidak punya Padmasana karena saya tinggal di kos, di Pelangkiran cukup. Tetapi yang dipuja adalah Sang Hyang Pasupati. Tunas tirta nih. Jadi ada tirta itu. Mohonkan kepada Sang Hyang Pasupati agar diberi anugerah. Nah, tirta inilah yang kemudian kita perciki kepada benda-benda tadi. Seperti alat pertanian, seperti alat kesenian, termasuk sepeda motor dan mobil itu. Kita mohon anugerah. Bukan kita sembahyang kepada Dewan Montore gitu. Itu perlu diluruskan itu. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan kaum milenial nih, nah menurut Bapak apa sih yang menjadi senjata tajam para kaum milenial Pak yang penting untuk tidak hanya diupacarai tapi mereka melakoninya dan memanfaatkan itu sehingga berguna dalam kehidupan nyata? Nah, itu kan skalanya ya kita memohon kepada Sang Hyang Pasupati ya. Tetapi jalan skalanya sekarang agar terrealisasi apa yang kita mohonkan ke hadapan Ide. Yang pertama tentu seperti kata landep tadi ya, tajam berpikir, tajam menganalisa, kemudian cepat bergerak, cepat bertindak. Itu sebenarnya. Karena di zaman sekarang kalau kita tidak tajam berpikir, cepat menganalisa, cepat bergerak, tergilas zaman kita. Nah, untuk kaum milenial, pemahaman Tumpak Landap akan lebih bisa dipakai kehidupan sehari-hari jika kita memahaminya bahwa oh, iraga nak ngelandepang tujuan nih, tujuan kita apa yang menjadi tujuan kita. Nah, itu yang harus kita fokuskan. Caranya fokus tuh ya sudah berpikir, kemudian berusaha sebaik mungkin. Tetapi ingat, mendasarin pengetahuan, berdasar dengan pengetahuan itu sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi mulai dari Hari Suci Saraswati, pengetahuan itu sampai Sumaribe, akhirnya Sewomas, Pagerosi sampai di Tumpak Landap. Jadi bagaimana pengetahuan ini agar bermanfaat ya, mewujudkan jagat hita kebahagiaan dunia ini ya. Demikian pemirsa HTV Channel 3 itulah tadi Cemeti Cerah 5 Menit bersama Pak Agus Budiarnyana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa pamit undur diri. Salam damai Channel 3.
Pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Selanjutnya, mari kita simak Sundari Nada, Jalinan Makna di Balik Nada. Arah manakah yang mesti harus kita lalui, mencari kesujatian diri, mendekat bayangan Sang Yang Widi. Arah manakah yang mesti harus kita lalui, mencari kesujatian diri, mendekat bayangan Sang Yang Widi. Jalan manakah yang harus ditempuh untuk mencari jalan terang moksa jagat kita, pintu kedamaian Suralaya. Pemirsa, demikian tadi tontonan Hai TV berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Harapan kami semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Widi Puspitarani mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya, maaf jika ada yang tak berkenan. Selamat Hari Tumpek Landap, salam damai, Channel 3. Hanya dalam jalan karma yoga, hanya dengan marga karma yoga, hanya lewat tangga karmani yoga. Hanya dalam jalan karma yoga, hanya dengan marga karma yoga, hanya lewat tangga karmani yoga. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.